Oke, kali ini saya mau mencoba tes langsung kamera Insta360 apa ya namanya, One X3. Jadi ini yang pertama saya menggunakan low profile dengan menggunakan stick 3 meter. Jadi kira-kira seperti ini lebarnya menggunakan stick 3 meter. Nah, sekarang saya menggunakan masih di low profile, saya menggunakan stick bawaannya 1 meter saja. Ini kalau beli kameranya langsung biasanya dapat stick free dari Insta yang cuma 1 meter, tapi ternyata 1 meter ini cukup ya, semua body kelihatan dan cukup lebar. Oh iya, ngomong-ngomong ini bukan rumah saya ya, ini kantor tempat saya kerja. Kira-kira begini tempatnya. Dan sekarang kita coba untuk timelapse-nya. Timelapse-nya bagus banget, bisa digerakin kemana aja kita mau, pokoknya puas lah. Dan sekarang kita coba berkendara dengan mode XDR, mode HDR ya, High Dynamic Range. Jadi seperti ini kualitasnya, ternyata bagus sekali ya. Sayangnya di sini mode HDR itu harus full auto, tapi itu plus minus ya. Minusnya ya kita nggak bisa adjust exposure-nya sesuai keinginan kita, tapi plusnya juga ya fungsinya untuk travel, ngapain kita repot-repot, kita tinggal terima beres apa yang dilakukan kamera sudah pinter banget, dan hasilnya ternyata jauh lebih baik daripada mode log. Dan ini saya berkendara menggunakan stick 1 meternya, stick yang pendek ya, saya pegang aja di tangan. Sangat-sangat multifungsi ya, serbaguna. Kalau mau shoot angle bawah, shoot roda bisa. Kalau mau shoot selfie bisa. Kalau mau POV tinggal taruh aja, dudukin sticknya, selesai. Oke, kali ini kita coba untuk shoot di mobil. Kameranya saya pasang kayak gini aja, jadi tidak ada bracket, tidak ada aksesoris tambahan, sederhana aja, dan hasilnya seperti ini, cukup bagus ya. Untuk profile picture-nya saya pakai XDR HDR, hasilnya cukup bagus. Ini di mode normal. Dan sekarang masuk ke mode fisheye. Nah, mode fisheye-nya ini lebih lebar ya, distorsi kanan kiri. Distorsinya ini unik dan justru membuat video jadi lebih menarik, tidak boring, tidak membosankan, dan point of view-nya juga lebih wide ya. Jadi justru saya lebih suka ya yang mode fisheye kayak gini untuk skenario jalan-jalan santai ya, penggunaan casual kayak gini, bukan untuk kerja. Oke, sekarang kita masuk ke tes timelapse lagi. Timelapse-nya ini saya buat di rumah ya, hasilnya memuaskan, bagus. Nah, oke, selanjutnya Insta360 X3 di mode XDR dengan stick 1 meter selfie stick. Saya jepit aja di jok, saya dudukin gitu, jadi sederhana aja. Jadi point of view-nya kayak gini. Oh ya, ngomong-ngomong, di sini saya tidak ngebut ya sebenarnya ya, walaupun kelihatannya ngebut, padahal motor saya ini larinya sekitar 40 km per jam sampai 50 km per jam. Jadi nggak ngebut-ngebut amat, cuma karena efek distorsi dari lensa yang sangat lebar itu membuat
objek di kanan dan di kiri di pinggir-pinggir frame jadi bergerak sangat cepat, terlihat sangat cepat. Nah, buktinya ini aja macet, tapi objek yang melewati pinggir frame itu langsung push gitu, tarik, jadi terlihat sangat cepat gitu, padahal enggak, pelan aja. Ini kita di Mambal ya, di pasar Mambal ke arah utara terus. Jadi di bagian tengah Denpasar, di bagian tengah Bali itu udah masuk desa, karena kota kita itu Denpasar itu letaknya agak selatan dari titik tengah Pulau Bali. Nah, ini kita ke arah utara, ke arah tengah Pulau Bali, dari tengah menuju utara lah ya. Nah, ini masih di mode XDR ya, sampai sekarang masih di mode XDR. Jadi bisa diperhatikan langitnya bagus, awannya detail semua dapat ya, highlight and shadow. Dan kita beralih ke low profile dengan simple color grading. Jadi ini low profile-nya looks-nya seperti ini. Setelah di grading sederhana aja ya, gradingnya saya cuma angkat saturasi dan kontrasnya aja. Ya cukup bagus hasilnya. Tapi untuk ketajaman saya lebih memilih mode XDR. Dan untuk saran kalau mau buat jalan-jalan bagi teman-teman yang bukan yang nggak mau terlalu repot lah ya, mau jalan-jalan kok kayak pusing bawa PF ke rumah buat editing lagi, harus color grading lagi. Kita kan maunya jalan-jalan, shoot record terus post gitu kan. Saran dari saya sih pakai XDR aja. Nah, ini selfie stick saya pasang di 50 cm. Padahal nggak sengaja sih, sebenarnya saya lupa untuk memanjangkannya sampai 1 meter. Ini selfie stick yang gratis ya, 1 meter. Seperti ini kelihatannya ya, viewnya kayak gini, wide-nya kayak gini. Oke, sekarang saya perpanjang jadi 1 meter full. Di stick 1 meter ini ternyata sudah cukup ya, sudah cukup wide ya. Jadi nggak perlu terlalu panjang sticknya, malah membahayakan orang dan kamera kita. Nanti kepentok tiang gitu kan, takut. Nah, kemudian untuk penggunaan casual kayak gini lebih asik sebenarnya kita pegang sendiri di tangan kita. Jadi kita bisa gerak ke depan, ke belakang, ke samping, atau ke bawah, tinggal atas, terserah kita saat kita berkendara, di saat yang bersamaan dengan saat kita berkendara. Jadi kita nggak perlu turun buat pasang di holder yang sebelah kanan, sebelah kiri, dari belakang, dari samping, depan. Masa setiap kita mau ganti angle kita harus turun dulu. Jadi memang sih 360 jadi angle view dari manapun bisa kita dapat, tapi tetap saja angle bawah, atas, kanan, kiri itu kita harus sesuaikan sendiri. Jadi dengan menggunakan satu tangan memegang stick itu lebih membuat kita bebas memilih angle-nya. Nah, ini selfie stick di 2 meter. Ini selfie stick yang panjang totalnya itu 3 meter, tapi saya set di sini 2 meter aja karena berkendara pakai selfie stick 3 meter itu kan keterlaluan lah ya.
bisa kena jidat orang nanti. Nah, jadi view-nya kayak gini, wide banget ya, lebar banget. Pokoknya ini sudah lebih dari cukup lah untuk selfie di jalanan. Dan ingat, kalau di mode selfie seperti ini lebih baik pelan-pelan, karena kita berkendara sambil memegang stick. Kalau buat teman-teman yang jarinya panjang, itu mudah ya sebenarnya, pegang stick sambil pegang stang, bisa pencet kopling juga bisa kok. Saya aja yang jarinya kecil bisa, jadi masih aman. Kalau perlu apa-apa terus perlu pencet kopling, tangan saya masih menjangkau. Ya, tadi itu mode standar ya, jadi nggak ada distorsi, dan sekarang kita masuk ke mode fisheye. Nah, ini favorit saya sih karena lebih wide lagi. Nah, sekarang POV. Nah, ini yang paling gampang ya, tinggal didudukin sticknya, dinaikin sekitar 30 cm, udah selesai. Kemudian di editing, arahkan poinnya ke depan, selesai. Jadi kita bisa menikmati suasana di Bali Utara pagi-pagi gini, daerah Bongkase, daerah yang ramai dengan raftingnya ya, persawahan sepi begini, jalannya juga bagus. Pokoknya asik dan puas lah berkendara di sini. Oh ya, sekali lagi, ini tidak ngebut, ini pelan-pelan karena lensanya yang lebar seperti ini, jadi kelihatannya agak ngebut. Nah, bicara soal aksesoris, itu membeli kamera ini mungkin murah, kameranya saja plus selfie stick yang gratis. Tapi kalau ditambah aksesoris A, B, C, D dan banyak lagi, itu jadi bengkak. Makanya saya sarankan untuk pakai selfie sticknya aja sekreatif mungkin. Sebenarnya kita nggak butuh bracket macam-macam lagi gitu. Hanya dengan selfie stick aja kita bisa mendapatkan angle dari mana aja yang kita mau. Ya, kira-kira beginilah ya suasana di pedesaan di Bali. Di daerah Bali Utara, Bongkase sudah lewat kayaknya. Sekarang mungkin Carangsari. Dan perjalanan kali ini sebenarnya saya nggak ada rencana mau kemana, tapi begitu di tengah perjalanan saya langsung kepikiran buat kita tembus saja deh sampai di Jembatan Bangkung, Desa Plago. Sampai situ saya akan balik pulang. Jadi buat yang nggak mau repot-repot, pakai selfie stick aja, set ke mode XDR. Kalau ini sih masih mode log ya. Saya sampai video ini selesai saya belum tahu kalau ternyata mode lognya nggak bisa dipaksain color gradingnya, jadi banyak color noise gitu, dan hasilnya juga jadi nggak begitu tajam. Kemudian mode XDR itu paling aman buat traveling yang nggak mau pusing-pusing. Kalau ada yang khawatir dengan image quality untuk membeli kamera ini, mempertimbangkan image quality, saran saya sih nggak usah terlalu dipikirin ya, karena tujuan kekurangannya yang image quality-nya cukup bagus, tapi masih kalah dari GoPro. Cuman kalau disandingkan dengan handphone ini masih sama ya dengan handphone yang kekinian. Dan bagi saya kelemahan itu tertutupi, bahkan melebihi ekspektasi kita ketika kita sudah mencobanya langsung dan merekam semua momen yang kita alami, yang kita lalui
selama menggunakan kamera ini, entah itu jalan-jalan bersama keluarga ataupun berkendara seperti saya, poin-poin itu lebih penting bagi saya daripada image quality semata, karena momen lebih penting bagi saya. Oke, image quality boleh aja biasa-biasa aja, tapi yang terpenting momennya itu dapat semua, dan itu bisa kita dapat dari Insta360. Bukan cuma Insta360 sih, semua kamera yang 360 yang shoot mengambil gambar secara global, semua punya kelebihan itu. Itu yang saya cari, kenapa saya membeli kamera ini. Oke, ini pedesaan sawahnya masih panjang ya, dan sekarang memasuki pemukiman warga di Bali. Suasananya seperti ini, masih sepi ya, dan memang sehari-hari sepi seperti ini. Ini jalan khusus desa, jalan desa yang sudah tergolong rapi, hot mix-nya bagus ya, aspalnya mulus, tidak ada lubang. Selama saya melalui desa ini, dari semua perjalanan ini sampai di Plago kayaknya nggak bakal ketemu lubang deh. Itu jalannya masih awet sekali jalannya. Ini kecepatan motor standar ya, sekitar 40-50 km. Kayaknya 40 deh. 40 km ya, betul. 40 km. 40, lah. Kalau mau lihat ngebut kayak gimana jadinya, sebab kalau pelan aja kayak gini ya, sensasinya kayak ngebut. Kalau ngebut beneran kayak gimana jadinya, kita bakal coba. Nanti kita bakal coba biar bisa melihat sensasinya kalau sedikit ngebut. Nggak usah sampai 100 km, nggak usah. Tetap keamanan nomor 1 ya. Sekarang karena jalan masih di jalan yang pedesaan kayak gini, saya belum mau ngebut ya, sayang soalnya. Nah, ini jalannya sudah cukup lebar dan sepi. Oke, ngebut dikit lah, dikit. Nah, jadi kalau ngebut dikit ya kayak gini sensasinya. Udah kayak MotoGP ini ngebutnya, kelihatannya. Padahal aslinya nggak ngebut-ngebut amat, biasa aja. Sekarang lagi musim politik, jadi jangan heran kalau lihat banyak bendera-bendera berkibar ya di pedesaan itu. Yang ngibarin nggak semuanya warga, itu banyak juga yang dari partai yang minta izin untuk naruh bendera. Ada juga ya, pesta politik ya, pesta demokrasi. Kita menuju ke jembatan Lago. Itu udah mulai kelihatan ya, bukit-bukitnya. Kalau gunungnya belum kelihatan sih dari sini, Gunung Batur gitu ya, belum kelihatan dari sini.
Oke, akhirnya kita sudah sampai. Ya, kita sudah sampai di dekat jembatan. Oke. Oh, di setiap cemara ada bendera ya. Nah, sekarang hari Minggu jadi banyak yang berkendara juga, banyak yang liburan juga ke daerah sini sama teman-temannya, bawa sepeda motor bareng-bareng kayak gitu. Ya emang asik sih tempatnya. Mungkin rombongan di depan ini mau ke Kintamani. Saya enggak, saya sampai sini aja cukup deh. Oke, selfie mode dengan stick yang 1 meter. Gampang ya, tinggal geser ke samping, angle samping, geser ke depan, angle depan. Nggak usah ribet-ribet lah kalau pakai kamera 360. Oke, segitu aja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa memberi informasi bagi teman-teman yang kepo dengan kamera ini, yang masih ragu-ragu. Saran saya beli karena saya suka banget.